Bayangkan menjadi terkenal dalam semalam. Hidup mewah, membeli apapun yang Anda inginkan. Tetapi perlahan menyadari bahwa semua yang ada di sekitar Anda palsu. Itulah perjalanan gelap yang kita lihat di Topang Pimoros 2. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah film ini benar-benar bagus, atau hanya sequel yang mencolok? Mari kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengulas Topang Pimoros 2, sequel yang melanjutkan kehidupan kacau Beima, seorang pria yang beralih dari kehidupan biasa ke ketenaran dan kemewahan yang ekstrim. Tetapi alih-alih kesuksesan membawa kebahagiaan, perlahan-lahan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Film ini berlanjut tepat setelah film pertama. Beima sekarang menjalani kehidupan yang penuh kemewahan. Villa-villa besar, pesta-pesta mahal, jet pribadi, pakaian desainer. Dari luar tampak seperti kehidupan yang sempurna. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sebagian besar uangnya menghilang dengan cepat, dan tidak ada yang benar-benar tahu dari mana kekayaannya berasal. Kemudian film ini memperkenalkan karakter baru yang penting, Sari. Sari adalah seorang pendaki sosial yang ambisius yang menginginkan ketenaran dan pengaruh. Dan dia melihat Beima sebagai peluang yang sempurna. Dia tidak mencintainya. Dia melihatnya sebagai alat untuk naik lebih tinggi dalam masyarakat. Hubungan mereka menjadi kemitraan yang aneh. Beima membutuhkan seseorang untuk mengagumi kekayaannya. Sari membutuhkan seseorang yang cukup kaya untuk meningkatkan statusnya sendiri. Dan perlahan, hubungan beracun ini mulai mendorong Beima semakin dalam ke dalam kehancurannya. Yang membuat film ini menarik adalah bahwa ini sebenarnya bukan tentang uang. Ini tentang citra dan ego. Beima menjadi terobsesi untuk terlihat kaya dan berkuasa. Dia membeli karya seni mahal, mengadakan pesta besar-besaran, dan bahkan mencoba mendanai proyek film artistiknya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa dia penting. Tetapi proyek itu gagal total. Menjadi jelas bahwa uang tidak dapat membeli kreativitas atau rasa hormat yang sebenarnya. Sementara itu, kehidupan nyatanya mulai runtuh. Kreditur mulai mengejarnya. Teman-teman menghilang. Bahkan keluarganya pun menjadi jauh. Salah satu bagian paling emosional dalam film ini adalah ketika kita melihat ibunya menjalani kehidupan sederhana sementara Beima menghamburkan jutaan uang untuk mencoba mengesankan orang asing. Kontras itu benar-benar menunjukkan betapa hampa gaya hidupnya. Beima adalah karakter yang sangat menarik. Pada awalnya ia tampak percaya diri dan berkuasa. Namun seiring berjalannya cerita, Anda menyadari bahwa sebenarnya ia sangat tidak aman. Ia terus-menerus membutuhkan perhatian, pengakuan, dan persetujuan. Tanpa ketenaran, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Sari, di sisi lain, sangat perhitungan. Ia cerdas, manipulatif, dan selalu memikirkan keuntungannya sendiri. Ketika Beima mulai kehilangan segalanya, ia perlahan menjauhkan diri dan bahkan mulai bekerja sama dengan orang-orang yang mencoba menagih utangnya. Dalam banyak hal, ia mewakili realitas keras ketenaran, di mana kesetiaan menghilang ketika uang menghilang.
Saat film mendekati akhir, keadaan menjadi semakin gelap. Gaya hidup mewah Beima mulai runtuh sedikit demi sedikit. Vilanya kehilangan aliran listrik. Proyek-proyek mahalnya gagal. Keuangannya berantakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya menghilang. Akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa adalah ibunya. Ia datang dengan tenang dan menawarkan sesuatu yang sederhana. Kesempatan untuk kembali ke rumah dan memulai lagi. Tanpa kemewahan. Tanpa ketenaran. Hanya kehidupan normal. Dan film berakhir dengan Beima berada di antara dua pilihan. Terus mengejar kesuksesan palsu. Atau menerima kenyataan dan membangun kembali hidupnya. Film ini membiarkan pertanyaan itu terbuka. Ada beberapa hal yang dilakukan film ini dengan sangat baik. Pertama, gaya visualnya. Kontras antara kemewahan dan kekosongan ditunjukkan dengan indah. Rumah-rumah besar, pesta-pesta mahal, dan acara-acara glamor perlahan mulai terasa dingin dan sepi. Kedua, pesannya. Film ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ketenaran dan kekayaan dapat menjadi kecanduan. Semakin banyak uang yang dihabiskan Beima, semakin ia merasa harus menghabiskan lebih banyak lagi untuk mempertahankan ilusi tersebut. Dan ketiga, psikologi karakter. Alih-alih berfokus pada aksi atau drama, film ini berfokus pada bagaimana seseorang perlahan-lahan kehilangan jati dirinya saat mengejar status. Namun film ini tidak sempurna. Salah satu masalahnya adalah alur cerita yang lambat. Beberapa adegan terasa lebih panjang dari yang seharusnya, terutama adegan pesta mewah. Masalah lainnya adalah beberapa penonton mungkin merasa ceritanya berulang, karena sebagian besar film menunjukkan Beima membuat keputusan buruk yang sama berulang kali. Namun, momen-momen ini merupakan bagian dari pesan film tentang kecanduan gaya hidup. Secara keseluruhan, Topang Pimoros 2 bukan hanya cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang identitas, ego, dan sisi berbahaya dari ketenaran. Film ini menunjukkan bagaimana mengejar status dapat perlahan-lahan menghancurkan hubungan, tujuan, dan bahkan harga diri. Jika Anda menyukai drama yang berfokus pada karakter dan cerita psikologis, film ini pasti layak ditonton. Saya pribadi memberi nilai film ini 7 dari 10. Tapi sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Beima pantas menerima apa yang terjadi padanya? Atau apakah dia hanya korban ketenaran? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati ulasan ini, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini untuk ulasan film lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bayangkan menjadi terkenal dalam semalam. Hidup mewah, membeli apapun yang Anda inginkan. Tetapi perlahan menyadari bahwa semua yang ada di sekitar Anda palsu. Itulah perjalanan gelap yang kita lihat di Topang Pimoros 2. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah film ini benar-benar bagus, atau hanya sequel yang mencolok? Mari kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengulas Topang Pimoros 2, sequel yang melanjutkan kehidupan kacau Beima.
Seorang pria yang beralih dari kehidupan biasa ke ketenaran dan kemewahan yang ekstrim. Tetapi alih-alih kesuksesan membawa kebahagiaan, perlahan-lahan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Film ini berlanjut tepat setelah film pertama. Beima sekarang menjalani kehidupan yang penuh kemewahan. Villa-villa besar, pesta-pesta mahal, jet pribadi, pakaian desainer. Dari luar tampak seperti kehidupan yang sempurna, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sebagian besar uangnya menghilang dengan cepat, dan tidak ada yang benar-benar tahu dari mana kekayaannya berasal. Kemudian film ini memperkenalkan karakter baru yang penting, Sari. Sari adalah seorang pendaki sosial yang ambisius yang menginginkan ketenaran dan pengaruh. Dan dia melihat Beima sebagai peluang yang sempurna. Dia tidak mencintainya. Dia melihatnya sebagai alat untuk naik lebih tinggi dalam masyarakat. Hubungan mereka menjadi kemitraan yang aneh. Beima membutuhkan seseorang untuk mengagumi kekayaannya. Sari membutuhkan seseorang yang cukup kaya untuk meningkatkan statusnya sendiri. Dan perlahan, hubungan beracun ini mulai mendorong Beima semakin dalam ke dalam kehancurannya. Yang membuat film ini menarik adalah bahwa ini sebenarnya bukan tentang uang. Ini tentang citra dan ego. Beima menjadi terobsesi untuk terlihat kaya dan berkuasa. Dia membeli karya seni mahal, mengadakan pesta besar-besaran, dan bahkan mencoba mendanai proyek film artistiknya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa dia penting. Tetapi proyek itu gagal total. Menjadi jelas bahwa uang tidak dapat membeli kreativitas atau rasa hormat yang sebenarnya. Sementara itu, kehidupan nyatanya mulai runtuh. Kreditur mulai mengejarnya. Teman-teman menghilang. Bahkan keluarganya pun menjadi jauh. Salah satu bagian paling emosional dalam film ini adalah ketika kita melihat ibunya menjalani kehidupan sederhana sementara Beima menghamburkan jutaan uang untuk mencoba mengesankan orang asing. Kontras itu benar-benar menunjukkan betapa hampa gaya hidupnya. Beima adalah karakter yang sangat menarik. Pada awalnya ia tampak percaya diri dan berkuasa. Namun seiring berjalannya cerita, Anda menyadari bahwa sebenarnya ia sangat tidak aman. Ia terus-menerus membutuhkan perhatian, pengakuan, dan persetujuan. Tanpa ketenaran, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Sari, di sisi lain, sangat perhitungan. Ia cerdas, manipulatif, dan selalu memikirkan keuntungannya sendiri. Ketika Beima mulai kehilangan segalanya, ia perlahan menjauhkan diri dan bahkan mulai bekerja sama dengan orang-orang yang mencoba menagih utangnya. Dalam banyak hal, ia mewakili realitas keras ketenaran, di mana kesetiaan menghilang ketika uang menghilang. Saat film mendekati akhir, keadaan menjadi semakin gelap. Gaya hidup mewah Beima mulai runtuh sedikit demi sedikit. Vilanya kehilangan aliran listrik. Proyek-proyek mahalnya gagal. Keuangannya berantakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya menghilang. Akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa adalah ibunya. Ia datang dengan tenang dan menawarkan sesuatu yang sederhana. Kesempatan untuk kembali ke rumah dan memulai lagi. Tanpa kemewahan. Tanpa ketenaran. Hanya kehidupan normal.
Dan film berakhir dengan Beima berada di antara dua pilihan. Terus mengejar kesuksesan palsu, atau menerima kenyataan dan membangun kembali hidupnya. Film ini membiarkan pertanyaan itu terbuka. Ada beberapa hal yang dilakukan film ini dengan sangat baik. Pertama, gaya visualnya. Kontras antara kemewahan dan kekosongan ditunjukkan dengan indah. Rumah-rumah besar, pesta-pesta mahal, dan acara-acara glamor perlahan mulai terasa dingin dan sepi. Kedua, pesannya. Film ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ketenaran dan kekayaan dapat menjadi kecanduan. Semakin banyak uang yang dihabiskan Beima, semakin ia merasa harus menghabiskan lebih banyak lagi untuk mempertahankan ilusi tersebut. Dan ketiga, psikologi karakter. Alih-alih berfokus pada aksi atau drama, film ini berfokus pada bagaimana seseorang perlahan-lahan kehilangan jati dirinya saat mengejar status. Namun film ini tidak sempurna. Salah satu masalahnya adalah alur cerita yang lambat. Beberapa adegan terasa lebih panjang dari yang seharusnya, terutama adegan pesta mewah. Masalah lainnya adalah beberapa penonton mungkin merasa ceritanya berulang, karena sebagian besar film menunjukkan Beima membuat keputusan buruk yang sama berulang kali. Namun, momen-momen ini merupakan bagian dari pesan film tentang kecanduan gaya hidup. Secara keseluruhan, Topang Pimoros 2 bukan hanya cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang identitas, ego, dan sisi berbahaya dari ketenaran. Film ini menunjukkan bagaimana mengejar status dapat perlahan-lahan menghancurkan hubungan, tujuan, dan bahkan harga diri. Jika Anda menyukai drama yang berfokus pada karakter dan cerita psikologis, film ini pasti layak ditonton. Saya pribadi memberi nilai film ini 7 dari 10. Tapi sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Beima pantas menerima apa yang terjadi padanya? Atau apakah dia hanya korban ketenaran? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati ulasan ini, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini untuk ulasan film lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bayangkan menjadi terkenal dalam semalam. Hidup mewah, membeli apapun yang Anda inginkan. Tetapi perlahan menyadari bahwa semua yang ada di sekitar Anda palsu. Itulah perjalanan gelap yang kita lihat di Topang Pimoros 2. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, apakah film ini benar-benar bagus, atau hanya sequel yang mencolok? Mari kita cari tahu. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mengulas Topang Pimoros 2, sequel yang melanjutkan kehidupan kacau Beima. Seorang pria yang beralih dari kehidupan biasa ke ketenaran dan kemewahan yang ekstrim. Tetapi alih-alih kesuksesan membawa kebahagiaan, perlahan-lahan mulai menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Film ini berlanjut tepat setelah film pertama. Beima sekarang menjalani kehidupan yang penuh kemewahan. Villa-villa besar, pesta-pesta mahal, jet pribadi, pakaian desainer. Dari luar tampak seperti kehidupan yang sempurna. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sebagian besar uangnya menghilang dengan cepat,
dan tidak ada yang benar-benar tahu dari mana kekayaannya berasal. Kemudian film ini memperkenalkan karakter baru yang penting, Sari. Sari adalah seorang pendaki sosial yang ambisius yang menginginkan ketenaran dan pengaruh. Dan dia melihat Beima sebagai peluang yang sempurna. Dia tidak mencintainya. Dia melihatnya sebagai alat untuk naik lebih tinggi dalam masyarakat. Hubungan mereka menjadi kemitraan yang aneh. Beima membutuhkan seseorang untuk mengagumi kekayaannya. Sari membutuhkan seseorang yang cukup kaya untuk meningkatkan statusnya sendiri. Dan perlahan, hubungan beracun ini mulai mendorong Beima semakin dalam ke dalam kehancurannya. Yang membuat film ini menarik adalah bahwa ini sebenarnya bukan tentang uang. Ini tentang citra dan ego. Beima menjadi terobsesi untuk terlihat kaya dan berkuasa. Dia membeli karya seni mahal, mengadakan pesta besar-besaran, dan bahkan mencoba mendanai proyek film artistiknya sendiri hanya untuk membuktikan bahwa dia penting. Tetapi proyek itu gagal total. Menjadi jelas bahwa uang tidak dapat membeli kreativitas atau rasa hormat yang sebenarnya. Sementara itu, kehidupan nyatanya mulai runtuh. Kreditur mulai mengejarnya. Teman-teman menghilang. Bahkan keluarganya pun menjadi jauh. Salah satu bagian paling emosional dalam film ini adalah ketika kita melihat ibunya menjalani kehidupan sederhana sementara Beima menghamburkan jutaan uang untuk mencoba mengesankan orang asing. Kontras itu benar-benar menunjukkan betapa hampa gaya hidupnya. Beima adalah karakter yang sangat menarik. Pada awalnya ia tampak percaya diri dan berkuasa. Namun seiring berjalannya cerita, Anda menyadari bahwa sebenarnya ia sangat tidak aman. Ia terus-menerus membutuhkan perhatian, pengakuan, dan persetujuan. Tanpa ketenaran, ia merasa benar-benar kehilangan arah. Sari, di sisi lain, sangat perhitungan. Ia cerdas, manipulatif, dan selalu memikirkan keuntungannya sendiri. Ketika Beima mulai kehilangan segalanya, ia perlahan menjauhkan diri dan bahkan mulai bekerja sama dengan orang-orang yang mencoba menagih utangnya. Dalam banyak hal, ia mewakili realitas keras ketenaran, di mana kesetiaan menghilang ketika uang menghilang. Saat film mendekati akhir, keadaan menjadi semakin gelap. Gaya hidup mewah Beima mulai runtuh sedikit demi sedikit. Vilanya kehilangan aliran listrik. Proyek-proyek mahalnya gagal. Keuangannya berantakan. Orang-orang yang dulu mengelilinginya menghilang. Akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa adalah ibunya. Ia datang dengan tenang dan menawarkan sesuatu yang sederhana. Kesempatan untuk kembali ke rumah dan memulai lagi. Tanpa kemewahan. Tanpa ketenaran. Hanya kehidupan normal. Dan film berakhir dengan Beima berada di antara dua pilihan. Terus mengejar kesuksesan palsu, atau menerima kenyataan dan membangun kembali hidupnya. Film ini membiarkan pertanyaan itu terbuka. Ada beberapa hal yang dilakukan film ini dengan sangat baik. Pertama, gaya visualnya. Kontras antara kemewahan dan kekosongan ditunjukkan dengan indah. Rumah-rumah besar, pesta-pesta mahal, dan acara-acara glamor perlahan mulai terasa dingin dan sepi. Kedua, pesannya.
Film ini dengan jelas menunjukkan bagaimana ketenaran dan kekayaan dapat menjadi kecanduan. Semakin banyak uang yang dihabiskan Beima, semakin ia merasa harus menghabiskan lebih banyak lagi untuk mempertahankan ilusi tersebut. Dan ketiga, psikologi karakter. Alih-alih berfokus pada aksi atau drama, film ini berfokus pada bagaimana seseorang perlahan-lahan kehilangan jati dirinya saat mengejar status. Namun film ini tidak sempurna. Salah satu masalahnya adalah alur cerita yang lambat. Beberapa adegan terasa lebih panjang dari yang seharusnya, terutama adegan pesta mewah. Masalah lainnya adalah beberapa penonton mungkin merasa ceritanya berulang, karena sebagian besar film menunjukkan Beima membuat keputusan buruk yang sama berulang kali. Namun, momen-momen ini merupakan bagian dari pesan film tentang kecanduan gaya hidup. Secara keseluruhan, Topang Pimoros 2 bukan hanya cerita tentang uang. Ini adalah cerita tentang identitas, ego, dan sisi berbahaya dari ketenaran. Film ini menunjukkan bagaimana mengejar status dapat perlahan-lahan menghancurkan hubungan, tujuan, dan bahkan harga diri. Jika Anda menyukai drama yang berfokus pada karakter dan cerita psikologis, film ini pasti layak ditonton. Saya pribadi memberi nilai film ini 7 dari 10. Tapi sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah menurut Anda Beima pantas menerima apa yang terjadi padanya? Atau apakah dia hanya korban ketenaran? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati ulasan ini, jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan saluran ini untuk ulasan film lainnya. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.